Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Parents No Parents, Parents Adolescent Reproductive Health Communication. Gimana kabar sobat parents sekalian? Pada sehat kan ya? Oke, alhamdulillah aku pun juga sehat. Oke, pada podcast kali ini teman-teman parents, insya Allah kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dan pentingnya juga dibandingkan podcast yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas topik tentang gender dan pencegahan kekerasan seksual. Oke, yang kita tahu teman-teman bahwasanya gender ini mungkin masih tabu di menurut kita ya. Mungkin ada yang masih kurang tahu gender itu apa, atau mungkin masih kebalik antara gender dengan jenis kelamin. Nah, dan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia kan juga cukup tinggi ya teman-teman. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengkajian lebih dalam. Apa sih pencegahan yang harus kita terapkan? Apa sih edukasi pencegahan yang harus kita terapkan kepada anak-anak di masyarakat Indonesia? Oleh karena itu, pada podcast kali ini langsung saja kita simak dengan sebaik mungkin apa yang akan kita dapat ilmu tentang topik pada podcast kali ini. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau bernama Ibu Soim Zahriyati ST selaku Direktur Yayasan Kakak. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, saya pun juga sehat Bu. Yeah. Oke. Izin perkenalan diri Bu, saya Afran Zain Muzaki selaku mahasiswa semester 2 di Prodi Kesehatan Masyarakat UMS Bu. Sebelum masuk ke materi nih Bu, sepertinya Sobat Pairs nih pada banyak yang belum tahu tentang Yayasan Kakak itu sendiri. Nah, mungkin Ibu selaku Direktur Yayasan Kakak bisa menjelaskan apa sih Yayasan Kakak itu, dan mungkin programnya juga bisa disampaikan supaya Sobat Pairs ini pada tahu. Oke, jadi namanya aja Yayasan Kakak ya. Jadi dekatnya dengan adik-adik gitu ya. Oh, gitu. Jadi kalau kakak itu singkatannya adalah kepedulian untuk anak. Ya, kita memang isunya itu ada di isu perlindungan anak gitu ya. Jadi kalau di perlindungan anak kita punya dua isu besar. Satu adalah perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Yang satunya adalah perlindungan anak sebagai konsumen. Nah, kalau perlindungan anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual jelas gitu ya. Nanti kita bicara tentang pencegahan, bicara tentang penanganan. Nah, kalau perlindungan anak sebagai konsumen itu macam-macam. Ada kesehatan, ada media, ada pendidikan, seperti itu. Itu yang banyak kita lakukan begitu. Gitu Bu. Oh, berarti Yayasan Kakak ini punya peran yang besar ya Bu buat anak-anak, terutama dalam kesehatan juga ya. Iya. Ya kita banyak advokasi kok. Kita banyak advokasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dua isu tersebut. Apalagi sekarang kan sekolah itu diharuskan punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, gitu kan. Itu bicara tentang perlindungan anak dari kekerasan, gitu kan. Bicara tentang kesehatan sekarang banyak gitu ya. Karena apa? Indonesia itu angka perokok anaknya tertinggi di Asia Tenggara. Nah, gitu ya. Itu juga advokasi kami masuk di sana juga, gitu. Nah, mungkin langsung saja Bu, kayaknya Sobat Pairs sudah nggak sabar bahas topik gender dan juga pencegahan kekerasan seksual. Masuki pertanyaan yang pertama Bu. Ngomong-ngomong soal gender, apa sih yang dimaksud dengan gender Bu? Iya. Nah sebenarnya kalau ngomongin itu nanti kita erat juga gitu ya ketika ngomongin isu kakak yang kekerasan seksual gitu ya, karena itu terkait dengan bagaimana gitu ya masyarakat memandang gitu ya, bagaimana pemahaman berkaitan dengan jenis kelamin itu sendiri gitu ya. Jadi secara sosial bagaimana mereka melihat antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau bicara tentang gender gitu ya, nanti kita bicara juga dengan peran jenis kelamin yang sekarang itu banyak dipercaya di tingkat masyarakat gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat gitu ya, kalau sekarang banyak beredar dan banyak dipercaya gitu ya tentang beberapa pemahaman itu. Misalkan ya salah satunya perempuan itu lemah gitu ya. Laki-laki itu kuat gitu ya. Jadi sebenarnya peran itu adalah peran yang bisa dipertukarkan kalau bicara tentang gender gitu ya. Jadi sebenarnya perempuan pun sekarang harus kuat gitu ya. Makanya kita di salah satu edukasi terhadap orang tua gitu ya, kita tekankan bahwa
kamu laki-laki harus kuat, kamu perempuan juga harus kuat gitu ya. Dalam rangka untuk apa? Untuk melihat pemahaman-pemahaman gitu ya secara sosial yang sudah beredar di masyarakat, bagaimana memandang peran dari jenis kelamin itu sendiri gitu ya. Mungkin yang banyak dipercaya adalah laki-laki nggak boleh nangis, perempuan boleh gitu ya. Di pengasuhan pun nanti begitu gitu ya. Kamu ngapain laki-laki kok nangis gitu ya? Oh, perempuan itu boleh nangis, laki-laki itu tidak gitu ya. Oh, bahwa perempuan itu lemah, laki-laki itu kuat. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya harus dimaknai gitu ya di tingkat masyarakat. Karena kalau bicara tentang jenis kelamin itu sendiri, ada sesuatu yang sifatnya adalah kodrat dari Tuhan gitu ya, yang memang tidak bisa dipertukarkan. Apa sih gitu ya? Ya misalkan kalau kita bicara tentang perempuan, ya perempuan itu punya vagina, laki-laki itu punya penis. Itu pun tabu dibahas itu kan. Tabu dibahas di tingkat masyarakat juga. Oh, bahwa laki-laki perempuan itu punya payudara. Oh, dia bisa mengandung gitu ya. Laki-laki itu tidak bisa ya sampai kapanpun gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya hal-hal yang tidak bisa dipertukarkan gitu ya, itu adalah peran dari jenis kelamin itu sendiri gitu ya. Tapi kalau kita bicara gender, itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah beredar di masyarakat, dipercayai, tapi sebenarnya itu peran-peran yang bisa dipertukarkan gitu ya. Begitu. Terus ngomong-ngomong Bu, lalu yang membedakan jenis kelamin dengan gender itu apa sih Bu? Ya tadi kalau bicara tentang karena gender itu sebenarnya pemahaman secara sosial terhadap peran dari jenis kelamin itu sendiri gitu ya. Sebenarnya itu sesuatu yang bisa dipertukarkan. Tapi kalau ngomongin jenis kelamin sendiri gitu ya, itu memang sesuatu yang sudah kodrat gitu ya. Kodratnya begitu, tidak bisa dirubah sampai kapanpun seperti itu. Jadi dan itu kalau di tingkat masyarakat itu ya memahamkan begitu itu sebenarnya harus sesuatu dengan sederhana gitu ya, sesuatu yang sederhana. Karena kadang-kadang karena itu sudah dipercaya dan sudah lama, jadilah yang disebut dengan konstruksi gender gitu ya. Jadi sudah mengakar gitu ya, sudah mengakar, siapapun mempercayai bahwa perempuan sendiri juga mempercayai itu gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa dipertukarkan itu ya, itulah yang sering disebut kalau di tingkat masyarakat sebagai gender itu gitu. Terus apa sih Bu kaitan antara gender dengan kesehatan remaja, khususnya kesehatan reproduksi? Nah, kalau bicara tentang kesehatan reproduksi hubungannya dengan gender sendiri ya, sebenarnya nanti ada beberapa posisi gitu ya, di mana perempuan itu cenderung menjadi korban, misalkan salah satunya itu. Kenapa? Ya karena banyak dipercaya bahwa perempuan itu lemah gitu ya, sehingga laki-laki gitu ya, laki-laki itu menggunakan gitu ya kepercayaan yang sudah beredar itu untuk membuat si perempuan itu menjadi korban gitu ya. Oh, perempuan itu melayani gitu ya, sehingga itu dijadikan juga oleh para laki-laki. Karena saya sebut ya, kalau di kami, kebetulan kami itu mendampingi korban kekerasan seksual gitu ya. Memang ya laki-laki itu bisa jadi korban kekerasan seksual juga. Tapi 99% data di tingkat nasional gitu ya, di tingkat ini memang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Kenapa gitu ya? Itu salah satunya karena persepsi gitu ya, persepsi terhadap perempuan yang di tingkat masyarakat bahwa perempuan itu memang pantas diperlakukan begitu. Oh, karena mereka ada makhluk yang lemah. Oh, mereka memang pantas dijadikan sebagai objek kalau bicara tentang seksual sendiri begitu. Walah gitu ya. Berarti gak peduli kita laki-laki atau perempuan, tetap kita harus memiliki peran untuk menjadi makhluk yang kuat gitu ya Bu. Jadi nggak harus laki-laki harus kuat, terus yang perempuan itu harus lemah. Sebenarnya gitu, lebih kepada begininya, bagaimana mengubah cara pandang gitu ya terhadap peran laki-laki dan perempuan itu sendiri, siapapun gitu ya. Karena kalau bicara tentang kekerasan ya, tadi kalau disebut hubungannya dengan itu ya, di tingkat keluarga itu sudah harus dimulai pandangan begitu, gitu ya, bahwa oh kalau perempuan itu paling nanti ujung-ujungnya di rumah gitu ya, di rumah ngurusin rumah, bersihin rumah kayak gitu ya. Padahal sebenarnya tidak gitu kan. Dan itu pun tercermin dalam keluarga gitu ya. Kita bicara tentang tugas menyapu gitu aja lah. Menyapu tugasnya laki atau perempuan coba? Seringnya perempuan ya. Ya seringnya perempuan. Itu salah satunya begitu. Sering nyapu nggak? Jarang. Oh jarang. Itu sebenarnya apa ya, di tingkat yang paling kecil aja begitu gitu ya. Jadi nanti kalau orang tua sendiri, oh kamu itu perempuan kok malas gitu ya.
Sementara anak laki-lakinya di kamar tiduran nggak masalah gitu kan. Waduh. Jadi cara pandangnya itu mulai dari keluarga, hal yang simpel begitu gitu ya. Nyuci tugasnya siapa sih gitu ya. Masak tugasnya siapa sih? Perempuan nanti jawabnya. Sehingga kalau ada laki-laki masak, laki-laki kok masak gitu ya. Waduh. Itu kan sebenarnya hal-hal yang simpel gitu ya. Itu nanti walaupun simpel itu menjadi salah satu pencetus terjadinya kekerasan. Nanti kalau di rumah gitu ya, perempuan malas, kamu tuh malas, terjadilah kekerasan. Sudah suami istri rumahnya kotor, yang disalahin perempuan. Kenapa? Kebersihan kan tugasnya perempuannya, bukan perempuan. Ini kan perempuan. Nah, itu loh. Itu salah satu gitu ya cara pandang gitu ya terhadap jenis kelamin itu sendiri gitu loh. Bagaimana itu mulai dinetralkan di tingkat keluarga gitu loh. Enggak apa-apa. Punya anak laki-laki, oke kamu cuci piring ya, kamu yang ini, itu penting. Dimulainya dari situ gitu. Memaknai hal itu yang kadang-kadang di tingkat masyarakat itu masih sulit. Kenapa? Karena sudah saking mengakarnya gitu loh. Saling mengakarnya. Nanti kalau ada temannya yang nyapu di rumah, itu apa ya, masa laki-laki kok kerjaannya bersih-bersih ya gitu ya. Nanti laki-laki sendiri merasa terhina juga begitu gitu. Nah, makanya dimulai dari anak muda gitu ya. Kalau di kakak sendiri kita masuk di anak-anak muda, bagaimana bisa bertukar peran gitu loh. Enggak masalah gitu kan, enggak masalah. Karena itu nanti mulailah gitu ya, mulai dia hamil, melahirkan, kalau sudah punya pasangan gitu ya. Yang namanya hamil kadang nggak enak badan, laki-laki lah yang harus mengerjakan pekerjaan rumah, bukan suatu yang pantang gitu. Berarti perspektif yang belum lurus di masyarakat ini yang udah terlanjur mengakar harus kita ubah ya Bu. Ya sebenarnya mengubahnya juga yang ini ya, makanya tadi saya bilang mulai dari hal yang kecil-kecil gitu ya, bagaimana cara pandang gitu ya secara sosial terhadap laki-laki dan perempuan itu yang memang menempatkan perempuan sebagai yang dinomor dua kan gitu ya, itu yang harus dikikis itu ya. Bahkan sebenarnya bagaimana itu dikuatkan, jangan sampai begini ya kalau saya ya, memaknai gender kok sesuatu yang sulit, sebenarnya tidak gitu kan. Dimulai aja dari realitas-realitas yang muncul di sekitar kita begitu. Dan itu merugikan perempuan gitu ya. Banyak merugikan perempuan seperti itu. Baik Bu. Ketika kita membahas soal gender nih Bu, kan pasti tidak terlepas dari suatu hal-hal yang terjadi pada remaja ya. Contohnya kekerasan. Nah, apakah kekerasan itu hanya terjadi pada perempuan Bu? Nah, kalau ngomongin kekerasan itu bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tapi korban terbanyak, lebih banyak perempuan. Kalau itu ya gitu ya. Kenapa? Ya salah satunya karena gitu ya perspektif gender yang beredar di masyarakat gitu ya. Bahwa perempuan itu adalah objek. Makanya kalau ada perempuan lewat dicuitin gitu ya. Kalau itu udah termasuk salah satu bentuk gitu ya, bagaimana itu melecehkan perempuan gitu ya. Coba kita lihat berbagai macam gambar yang dijadikan sebagai objek, lebih banyak laki-laki atau perempuan. Kalau di WA group itu ya, nanti ada gambar perempuan yang menampakkan gitu ya organ-organ yang anggota tubuh gitu ya, yang lebih banyak perempuan. Karena apa? Yang memandang perempuan itu sebagai objek begitu. Tapi saya tekankan, karena kami juga bergerak dalam bidang perlindungan anak itu laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan pun bisa menjadi korban begitu. Tetap semua bisa, tapi kebanyakan perempuan. Kebanyakan perempuan. Kenapa ya? Karena memang perempuan sendiri merasa satu ya, karena di masyarakat itu sudah memandang bahwa perempuan itu lemah gitu ya, sehingga cara pandang ketika masyarakat memandang bahwa perempuan itu lemah, orang cenderung gitu ya mentargetkan dia sebagai korban. Otomatis begitu gitu ya. Wah itu kan lemah ini ya, dia kan kuat gitu ya. Itu membuat perempuan itu rentan menjadi korban. Belum ketika punya cara pandang bahwa perempuan itu objek gitu ya, objek seksual gitu ya. Sehingga itu juga dijadikan menjadi hal yang sangat biasa gitu ya bagi laki-laki sebagai bahan guyonan. Nanti selain bahan guyonan apa? Bahan untuk melecehkan seperti itu. Terus ini Bu, apakah ada jenis kekerasan yang dapat terjadi? Lalu saya itu pernah
dengar tentang kekerasan berbasis gender. Nah itu maksudnya apa ya Bu? Ya, kekerasan berbasis gender itu adalah kekerasan gitu ya, yang terjadi ya karena jenis kelaminnya itu sendiri, karena adanya jenis kelamin ketika orang melihat itu bisa terjadi pada laki dan perempuan, bisa terjadi pada laki dan perempuan gitu ya, dan itu terjadi karena berbasis jenis kelamin itu sendiri gitu ya. Kita sering lihat sebenarnya ya, kalau kekerasan berbasis gender itu tidak semua kekerasan nanti berbasis gender, artinya begitu ya, tapi memang ada beberapa hal gitu ya, kekerasan berbasis gender itu terjadi gitu ya, dan memang lebih banyak terjadi karena nanti hubungannya juga dengan perspektif gender itu sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi memang gimana ya kalau saya menggambarkan ya, sebenarnya kalau melihat kekerasan berbasis gender yang sering kita dengar gitu ya, kalau saya memaknai gitu ya, lebih karena kekerasan yang disebabkan karena peran jenis kelamin itu sendiri gitu. Gitu. Ngomong-ngomong Bu, ini Ibu Soim selaku Direktur Yayasan Kakak nih Bu, pernah nggak sih Bu menangani kasus kekerasan pada remaja yang mungkin berkaitan dengan kesehatan reproduksi Bu? Iya, kalau Kakak sendiri memang ini ya, tadi saya sudah sebutkan ya, Kakak itu kan memang banyak bergerak dalam isu kekerasan, dan kekerasannya Kakak itu spesifik di seksual gitu ya. Jadi kalau bicara tentang spesifik di seksual, kita bicara tentang organ reproduksi gitu ya, organ reproduksi. Jadi kami gitu ya menangani itu mulai dari banyak kasus gitu ya, mulai dari itu bentuk pencabulan, kemudian mulai bentuk perkosaan, sodomi gitu ya. Jadi sodomi itu menimpa kepada anak laki-laki. Sementara kalau pencabulan gitu ya, laki perempuan bisa, tapi memang kebanyakan yang kami tangani lebih banyak kepada yang terjadi pada perempuan begitu. Terus kalau secara spesifik Bu, kalau dari tim Yayasan Kakak itu cara mengatasi kasus-kasus seperti itu gimana ya Bu? Ya, kalau ngomongin tentang kasus di Kakak itu kan ada ya, kita menggolongkannya ketiga. Satu adalah menimpa anak di bawah usia 5 tahun. Yang kedua anak usia SD gitu ya, dari usia 6 tahun sampai usia 12 tahun. Kemudian yang ketiga itu dari 13 tahun sampai ke 18 tahun. Karena kalau kami memang khusus usia 18 tahun. Nah, nanti ada kategori yang menarik gitu. Kalau kita bicara tentang korban kekerasan itu di bawah usia 5 tahun gitu ya, banyak orang tua yang sebenarnya tidak menyangka bahwa anaknya jadi korban. Contoh saja gitu ya. Makanya sebenarnya ini berhubungan dengan pendidikan seksual juga kepada anak-anak. Ada cerita di kami dan banyak gitu ya, ketika orang anaknya itu cerita gitu ya kepada orang tuanya, misalkan ya kita bicara tentang kesehatan reproduksi itu nggak tabu ya ngomongin ya gitu ya, misalkan ibu vagina saya sakit gitu kan. Ibunya itu tidak berpikir anaknya menjadi korban, tapi yang dilakukan adalah menyalahkan anaknya. Makanya kamu kalau duduk itu hati-hati. Nah, kenapa? Karena anaknya suka duduk prek gitu ya. Padahal sebenarnya anak itu sudah menjadi korban kekerasan seksual itu sudah lebih dari 5 kali. Kebanyakan orang tua tahu anaknya jadi korban itu setelah anaknya tidak bisa jalan, setelah terjadi infeksi seksual di vagina si anak, begitu ya. Jadi itu yang terjadi di bawah 5 tahun. Setelah anaknya menangis, pakai panas tinggi gitu ya, karena sudah terjadi infeksi menular gitu kan. Nah, kalau dia terjadi pada anak usia SD gitu ya, sebenarnya sama gitu ya, sama anak itu takut bercerita kepada orang tuanya. Makanya ada banyak kasus itu kakak itu bisa tahu pertama kali gitu loh. Dari siapa? Dari temannya. Temannya cerita kemudian melapor, karena kami itu kan bisa menerima laporan itu dari masyarakat, dari anak-anak gitu ya. Kemudian dari media kita juga bisa. Jadi ada kalanya kasus itu mencuat dulu, kemudian viral gitu ya, baru kami bisa menjangkau begitu. Sama kemudian kalau untuk anak usia SMA pun gitu ya, itu orang tua tahu setelah anaknya hamil. Hamilnya pun sudah hamil yang sekitar 5 bulan, 6 bulan sudah kelihatan gitu ya. Bahkan ada juga kasus di kami itu
sampai anaknya melahirkan di rumah pun orang tua nggak tahu. Ada kasus begitu. Kenapa sih gitu ya? Makanya sebenarnya kalau kami mensikapi ya, pendidikan seksual itu mau tidak mau sebenarnya sangat dibutuhkan oleh anak-anak gitu loh. Betul. Kalau ngomongin tentang usia anak ya, kalau usia anak itu saya ngomonginnya adalah usia di bawah 18 tahun. Gitu. Begitu. Oke. Nah, ini mungkin bisa buat informasi bagi sahabat Pairos atau masyarakat di Indonesia, terutama orang tua. Mungkin masih banyak yang bingung kalau anaknya itu terjadi kekerasan itu seperti apa, mengenanginya. Nah, terus apa sih Bu kalau menurut Ibu yang harus dilakukan oleh orang tua atau kita sendiri nih yang tahu kalau misal ada suatu kekerasan yang terjadi pada anak atau remaja itu apa yang harus dilakukan, Bu? Iya, ini menarik ya dan jadi penting ya. Jadi ketika seorang anak menjadi korban kekerasan, misalkan begitu ya, sebenarnya pertanyaannya apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya yang harus dilakukan adalah speak up, ngomong. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah ngomongnya ke siapa? Karena saya yakin anak jadi korban ngomong ke orang tua itu jelas tidak mungkin. Yeah, kenapa? malu. Saya melihat gitu ya, karena kakak itu punya kelas-kelas parenting. Orang tua kita itu kadangkala tidak bisa menerima cerita yang tidak baik. Betul. Nah, jadi kebanyakan kita itu jadi orang tua yang siap mendengarkan itu adalah cerita yang baik-baik tentang anaknya, gitu ya. Jadi kalau sudah cerita tidak baik itu marah duluan gitu ya, sehingga anak itu berceritanya ke sesama teman. Makanya banyak kasus temannya tahu, orang tuanya nggak ngerti. Temannya tahu, gurunya nggak ngerti, gitu loh. Yeah. Nah kalau di kami gitu ya, kenapa kami bisa tahu? Ada kalanya temannya tahu, kemudian temannya itu ngelapor ke kami. Kak, saya punya teman nih, teman saya begini, gitu ya. Karena hati-hati juga ngomong sama teman itu juga punya konsekuensi yang tidak baik. Yeah. Jadi kita tahu ya bahwa sekarang pendidikan itu sangat terbuka lewat internet ya. Misalkan dia curhat sama temannya. Di kami itu pelaku pacar hampir 80%. Kebanyakan dari pacar. Dari pacar. Ada sih pelaku orang tua ada, orang tua tiri ada. Cuman pelaku pacar itu menjadi pelaku yang mendominasi gitu ya. Kenapa? Karena pacar itu modusnya pakai rayuan. Gitu ya. Itu kita ngomongin gender juga. Siapa yang rayu coba? Ya laki-laki. Siapa yang dirayu? Perempuan. Kenapa perempuan bisa dirayu? Karena dia lemah gitu kan. Betul. Jadi lewat rayuan. Makanya modus yang ditangani kakak saat ini kebanyakan adalah modusnya rayuan. Jadi sepertinya anak bukan jadi korban gitu loh. Itu nanti hubungannya dengan keperpihakan masyarakat. Karena apa? Ketika tahu kok ya bodoh banget itu ya. Kok mau-maunya gitu. Kadang menyalahkannya begitu gitu. Padahal kalau ngomongin tentang usia 18 tahun ketika dia melakukan hubungan seksual fake dan jelas bahwa itu kasus kekerasan seksual. Kalau ngomongin anak itu bicara undang-undang perlindungan anak gitu ya. Sehingga apapun modusnya si anak itu butuh ditolong gitu ya. Karena nanti perspektifnya beda, butuh ditolong atau dia anak yang perlu disingkirkan gitu loh. Nah kalau pakai kacamata perlindungan anak, oh dia anak yang pantas ditolong. Kenapa? Karena memang kalau usia anak itu dianggap dia belum tahu pilihan bahkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dia masih membutuhkan orang, dalam hal ini orang tua gitu ya, untuk memberikan bimbingan. Nah, persoalannya apakah orang tua itu siap gitu loh, siap gitu ya terhadap peran untuk menjadi teman curhat anaknya, begitu. Makanya di Solo aja sekarang kan angka dispensasi perkawinannya itu kan meningkat ya, di atas 100 ya. Itu sebabnya kenapa sih gitu ya? Sebabnya karena hamil duluan. Ngomongin anak dengan hamil duluan itu sebenarnya kita ngomongin tentang anak-anak korban kekerasan seksual, begitu. Itu kalau dari sudut pandang orang tua atau kita yang melihat kasus ya, Bu. Sekarang kalau dari sebagai korban nih, Bu, kalau misal menjadi korban dari kekerasan seksual, apa sih Bu yang harus dilakukan oleh korban? Ya, jadi gini, kalau anak menjadi korban itu nanti biasanya ada dua kecenderungan. Ada seorang anak menjadi korban, itu dia menjadi tidak percaya diri, hanya mengurung. Mungkin di sekolah itu dia apa ya? Dia di sekolah itu dia lebih pasif, berdiam diri, berubah sifat, bisa jadi begitu, gitu ya.
Atau yang kedua, sekarang ada temuan kakak itu ketika jadi korban anaknya justru agresif pada lawan jenis gitu ya, suka mendekat laki-laki gitu ya, itu pun ada sekarang gitu kan. Makanya kakak selalu menekankan gitu ya, kakak itu tahun ini kita punya target masuk di 30 sekolah gitu ya. Kita sebenarnya mengkondisikan anak-anak bagaimana dia bisa melindungi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena memang orang tua itu tidak berada 24 jam di dekat anak-anak gitu ya. Sehingga dimanapun mereka berada, dia harus bisa bahasanya melindungi diri mereka sendiri dari situasi yang memang tidak baik begitu. Makanya ketika dia jadi korban, satu yang ditekankan, ceritalah. Ceritalah. Nanti kalau cerita ke siapa? Ceritalah kepada orang yang membuat kamu nyaman. Begitu ya. Nyaman itu siapa? Sebenarnya kalau direkomendasikan itu ke orang tua. Kalau orang tua tidak bisa, kepada guru gitu ya. Karena kalau mereka cerita kepada sesama umur gitu ya, biasanya sama-sama nggak mudeng gitu ya. Contoh aja ya, iya nggak solotip ya benar ya. Jadi misalkan nih anak SMP gitu ya, dia jadi korban pacarnya sendiri. Dia curhat sama temennya, oh nggak apa-apa, emang cinta itu butuh pengorbanan kok. Nah gitu ya, itu semakin membuat anak itu gitu ya, itu terlibat dalam situasi kekerasan seksual. Karena biasanya begitu, rata-rata begitu. Ya biasa, memang cinta itu butuh pengorbanan kok. Yang berkorban siapa? Yang perempuan akhirnya gitu ya. Makanya ceritalah, saya selalu tekankan itu, ceritalah kepada orang yang bisa kamu percaya. Siapa itu? Gurumu. Siapa itu? Mamahmu. Siapa itu? Ayahmu. Baru kemudian kalau memang dia tidak berani, lembaga ya kayak kami itu menjadi salah satu tempat, gitu kan. Jadi sekarang sudah banyak juga lembaga layanan, dia bisa datang dan free gitu ya, tidak dipungut biaya. Ya kalau di kakak free. Kakak itu kalau untuk korban kita pelayanannya gratis. Gitu. Jadi kita punya banyak konselor gitu ya. Bedanya apa sih? Kalau konselor itu adalah orang yang memang sudah punya skill gitu ya, terlatih gitu ya. Perannya adalah menjadi orang yang enak diajak ngobrol gitu ya, tidak menyalahkan gitu ya. Makanya banyak korban itu yang di rumah nggak bisa ngomong, tapi di kakak dia bisa menyampaikan situasi kekerasan yang dialami gitu. Jadi pokoknya korban itu intinya harus speak up, dia harus ngomong, karena dengan ngomong itulah gitu ya pertolongan akan datang. Begitu. Berarti kuncinya speak up, ngomong ke orang yang speak terpercaya, up, yang ngomong. nyaman. Nah, yang persoalannya justru siapa yang siap untuk diajak ngomong kayak gitu, gitu loh. Sebenarnya kalau orang tua itu sebenarnya wajib siap. Harusnya ya. Wajib siap gitu, wajib siap. Lah mau gimana lagi? Karena memang kalau ngomongin perlindungan anak itu, orang tua itu adalah di level tertinggi, gitu. Betul. Cuman persoalannya nanti begini. Emang orang tua sekarang siap ya untuk mendengarkan kayak gitu? Karena kami pernah loh diskusi dengan orang tua, dia selalu merasa oh anak saya itu baik-baik saja gitu loh. Dia selalu berstatement bahwa anak saya baik-baik saja. Dia tidak tahu gitu ya di luaran kayak apa gitu ya situasinya. Makanya ketika bicara tentang anak-anak itu, kita penting untuk kenal dengan siapa sih teman terdekatnya, siapa sih orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Karena yang kita tekankan adalah jangan jadi korban, jangan jadi pelaku. Ketika kita tahu situasinya, ayo jadi pembela. Sebenarnya tiga hal ini yang selalu kita tekankan pada anak-anak. Jadi kita itu sekarang menekankan bagaimana karena tadi saya bilang ya, orang yang paling nyaman diajak ngobrol kalau saya bicara speak up itu adalah teman sendiri. Nah ketika teman diajak ngomong itu, jadilah pembela, jangan diem saja gitu loh. Itu yang harus ditekankan gitu ya. Caranya gimana gitu ya? Caranya gimana jadi pembela? Ya kalau kamu mampu jadi pembela, gitu ya, jadilah pembela. Kalau tidak mampu, sampaikan cerita temanmu itu kepada orang yang punya skill gitu ya untuk menolong gitu loh. Siapa? Oh mungkin gurunya. Kalau lewat orang ketiga mungkin bisa gitu loh. Itu jadi hal penting walaupun di satu sisi
negara ya, sekali lagi kalau saya tekankan, siapa sih yang membuat orang tua itu harus berdaya? Ya negara. Kalau bicara tentang kewajiban gitu ya, negara itu harus memampukan orang tua kita itu menjadi orang tua yang tangguh dan berdaya. Betul, Pak. Bisa jadi teman bicara. Data kami menunjukkan itu ya, yang kami dampingi itu 86% pelakunya adalah pacar sendiri, teman dekat sendiri, teman curhat, teman yang tahu galau-galaunya sejelek-jeleknya dia kayak apa. Itu menjadi teman yang bahasa saya itu memanfaatkan gitu ya. Nanti bahasa yang lebih tinggi lagi adalah mengeksploitasi gitu. Eksploitasi itu memanfaatkan orang lain untuk keuntungan seseorang. Waduh. Dicurhati, dia tergantung, aku manfaatin nih gitu. Gitu. Baik, dari yang Ibu sampaikan ini kan berarti udah penting banget ya yang namanya pencegahan kekerasan seksual biar tidak terjerumus dari suatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi yang jadi permasalahan mungkin dari cara orang tua yang mungkin masih banyak di Indonesia ini, orang tua tuh masih bingung cara mengedukasi anak itu biar paham bagaimana sih menghindari adanya kekerasan seksual. Nah, oleh karena itu menurut Ibu, bagaimana sih cara orang tua supaya bisa mengedukasi anaknya agar terhindar dari kekerasan seksual, Bu? Iya. Nah sebenarnya kita sudah bicara tentang persoalan parenting ya, bagaimana orang tua mampu berperan untuk bisa melindungi anak-anaknya gitu ya, sehingga dia tidak menjadi korban atau pelaku. Saya tekankan ya, dua, korban dan pelaku. Kenapa? Karena sekarang pelaku itu juga bisa usia anak-anak gitu loh. Jadi kalau bicara anak gitu ya, itu bisa pelaku, bisa korban. Bagaimana orang tua punya kemampuan pengasuhan yang dia mulai terbuka. Ingat ya, persoalan kekerasan seksual itu ya, ngomongin kesehatan reproduksi itu di tingkat keluarga itu bisa dibilang masih tabu gitu ya. Kamu ngomongin kayak gini, sudahlah, nggak sopan gitu ya. Atau gitu. Jangan ngomong jorok, gitu biasanya orang tua kan gitu kan, jangan ngomong jorok gitu kan. Padahal tahu atau tidak dari orang tua, jujur anak itu akan tahu dari media gitu ya. Internet itu kan tanya apa saja bisa. Betul. Gitu loh. Cuman persoalannya sebenarnya informasi yang paling pas untuk anak-anak itu adalah datang dari orang tua. Karena ketika orang tua memberikan informasi, pasti ada nilai-nilai yang nanti akan dia kenalkan pada anak-anaknya. Sementara kalau di internet dia cari, dia akan menjawab yang kamu cari aja gitu loh. Sebenarnya itu pertama. Yang kedua, orang tua itu kan sudah sekolah, jadi mengasuh anak itu nggak ada sekolahnya. Orang cenderung akan menerapkan gitu ya pengasuhan yang didapatkan dulu. Saya dulu nggak kayak gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi pengasuhan pengalaman itulah yang akan dia terapkan pada anaknya. Misalkan model berkomunikasi gitu ya. Model berkomunikasi itu zaman dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu misalkan saya diajak ngomong bapak saya dimarahi gitu, mungkin saya akan menunduk mendengarkan. Anak sekarang kan beda, diomongin gitu dia akan menatap orang tuanya gitu kan. Yang itu kalau kita sebut sekarang, anak-anak sekarang kurang ajar ya gitu ya kalau diomongin gitu ya. Itu yang kedua. Jadi bagaimana orang tuanya itu bisa merubah pola komunikasi dengan anak-anak mereka. Pola komunikasi yang direkomendasi gitu ya, kalau ngomongin tentang usia di bawah 18 tahun adalah pola komunikasi yang ramah anak gitu ya, dengan suara yang rendah ya, kayak teman lah. Kalian kalau dengan teman kan suaranya rendah, nggak tinggi-tinggi gitu ya. Kadang kalau suara tinggi, please deh turunin dikit bisa nggak, itu kan berani. Cuma kalau orang tua kan nggak berani gitu ya. Apalagi kalau orang tua udah bilang, kalau saya ngomong diem ya, kalau saya ngomong dengarkan ya. Jadi anak-anak itu tidak terbiasa gitu ya untuk mengungkapkan apa yang dirasakan gitu ya. Jadi sebenarnya itu menjadi metode juga bagaimana membuat orang tua itu bisa melakukan upaya pencegahan. Karena pencegahan itu kan begini ya, pencegahan itu kan informasi diberikan orang tua kepada anaknya, bagaimana informasi itu diterima dengan baik, bagaimana nilai-nilai itu bisa dipakai oleh anak-anak kita gitu ya. Kalau caranya bukan cara yang menyenangkan, mana mungkin itu didengar. Makanya kebanyakan orang tua itu kalau ngomong kan panjang lebar, habis itu anak ditanya, kamu tadi dijak ngomong apa? Nggak tahu. Kebanyakan begitu. Riset kami bicara begitu juga.
Jadi kami punya riset ya, bicara tentang peran orang tua gitu ya. Peran orang tua cuma ditanya aja, menurutmu orang tuamu bagaimana? Jawabannya galak. Kenapa? Karena salah sedikit aja ngomongnya udah banyak, nggak berhenti-berhenti. Nanti kalau ditanya siapa orang yang paling baik, orang yang paling gitu pacar saya gitu kan. Aduh. Ya kita bisa membayangkan ya, kalau curhat sama pacar, curhatnya itu sesuatu yang mungkin apa ya, menyedihkan. Biasanya dilakukan apa coba kalau pacarnya? Ngeyem kalau bahasa Jawa ya, udah deh nggak apa-apa gitu ya. Itu nggak yang mereka nggak dapat di orang tua gitu. Makanya sebenarnya saat sekarang jadi orang tua itu memang harus berlomba-lomba dekat dengan anaknya. Karena kalau tidak, orang di luar sana gitu ya akan merebut tempat itu. Nah, ya. Gitu. Dan mungkin angkanya ternyata kalau sekarang lebih banyak orang selain orang tua ya yang dekat sama anak gitu. Bisa dijamin ya, bisa dijamin. Tanya sama anak-anak yang dia masuk usia puber. Kenapa? Kalau usia puber itu anak lebih cenderung punya banyak persoalan. Itu ya. Kenapa? Karena dia sudah tertarik dengan lawan jenis, lingkungan sosial mereka sudah lebih luas, dia sudah mengenal banyak orang itu otomatis dia akan mendapatkan banyak hal gitu ya, entah itu menjadi pengalaman baik atau pengalaman tidak baik. Makanya sebenarnya ketika anaknya sudah mengenal lingkungan yang lebih luas, bagus loh orang tua itu tanya, misalkan itu dalam rangka pencegahan begitu. Hari ini apa yang menggembirakan, apa yang memalukan, apa yang ini gitu ya. Itu sebenarnya terbiasa anak-anak itu menjadikan orang tua menjadi teman curhat. Cuman kebanyakan anak kalau ditanya teman curhat yang menyenangkan itu teman sendiri. Gitu. Gitu. Oke, berarti yang dimana kalau ngomongin tentang usia puber ya, usia 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun, diajak curhat sama-sama nggak ngerti pemecahannya gitu loh, sama-sama nggak ngerti. Padahal sebenarnya ketika anak curhat itu diharapkan orang tuanya itu bisa memberikan pandangan, bisa memberikan input gitu. Itu pencegahan itu ada di situ gitu. Oke, kalau kita simpulkan memang penting banget ya buat sobat Pairas sekalian bahwasanya pencegahan kekerasan seksual terutama dari peran orang tua terhadap anak sendiri harus meningkatkan, berlomba-lomba juga dalam mendekatkan diri kepada anak sendiri karena orang tua memang punya peran penting lingkungan pertama terhadap anak dan juga pandangan kita ya terutama di Indonesia ini yang terhadap perkara gender yang mungkin saat ini masih tabu harus kita perbaiki lagi. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Soim Sahriyati yang telah menyampaikan materi yang luar biasa yang tentunya harus menjadi pembelajaran dan juga penerapan nilai-nilai positif kehidupan kita dalam sehari-hari. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Soim sekali lagi. Oke. Dan jangan lupa untuk sobat Pairas sekalian untuk menyaksikan podcast berikutnya yaitu di podcast kami yang berjudul Podcast Pairas No Pairas, Parents, Adolescent, Reproductive Health Communication. Wujudkan remaja sehat melalui komunikasi aktif orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.